Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Cilegon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi dapat dilakukan dengan metode inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dapat dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Penerapan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Si guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, kompeten, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya buat untuk mewujudkan visi adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahapan Bagja. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah, siapakah guru yang sering melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Metode pembelajaran apa yang sering digunakannya? Dan bagaimana memilih metode pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain mencari referensi tentang tokoh guru yang sering melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, mencari referensi berupa metode yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran yang menyenangkan dapat diterapkan pada semua mata pelajaran? Apakah ada keterkaitan antara pembelajaran menyenangkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan,
mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Apakah metode pembelajaran yang digunakan merupakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan agar terus dapat dilaksanakan di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat jadwal piket yang memantau kegiatan belajar secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui CCTV. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.